Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Aulia Ajara dengan NIM 121320029, Dela Simbolon dengan NIM 121320040, Fidawati dengan NIM 121320028, Alia Shivarama dengan NIM 121320019, dan Ansan Paulus Malau dengan NIM 121320049. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah Fisika Material dengan judul Pemanfaatan Komposit Serat Sabut Kelapa dalam Pembuatan Helm. Komposit adalah jenis material yang terdiri dari gabungan dua atau lebih bahan sehingga menghasilkan suatu material dengan sifat mekanik dan karakteristik yang berbeda dari bahan pembentuknya. Sifat mekanik komposit umumnya lebih unggul dibanding logam, termasuk kekuatan jenis, modulus, elastisitas, dan kekuatan jenis yang lebih tinggi daripada logam. Penggunaan komposit sangat umum dalam berbagai industri seperti pada struktur badan pesawat terbang, pembuatan tali, helm, dan aplikasi lainnya. Salah satu serat alam yang dapat digunakan sebagai bahan pembuatan komposit adalah serat sabut kelapa. Sabut kelapa adalah limbah padat dari industri minyak dan juga limbah dari makanan yang bersumber dari kelapa, yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia. Karakteristik fiber sabut kelapa. Fiber sabut kelapa adalah serat yang berasal dari sabut kelapa dan memiliki beberapa karakteristik yang membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi, seperti dalam bidang kedokteran gigi, insulasi, dan media filtrasi. Contohnya yang pertama, serat sabut kelapa memiliki modulus elastisitas yang cukup rendah, sehingga memiliki sifat yang sangat lentur dan paling ulat. Yang kedua, serat sabut kelapa memiliki sifat kuat, ringan, dan tahan panas, tahan air, garam, tahan cuaca, dan murah. Yang ketiga, komposit yang mengandung sabut kelapa memiliki daya serap air yang tinggi, mencapai 90%. Yang keempat, perampasan komposit yang menggunakan sabut kelapa meningkat hingga 516 kg per meter kubik dengan daya serap air dari berat komposit. Yang kelima, serat sabut kelapa memiliki sifat insulasi panas yang baik. Yang terakhir, serat sabut kelapa digunakan sebagai bahan pembuat komposit di bidang kedokteran gigi, insulasi, dan media filtrasi. Resin polyester atau resin unsaturated polyester (UPR) adalah jenis resin yang digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk dalam produksi komposit dan benda plastik. Berikut adalah beberapa karakteristik resin polyester. Pertama, resin polyester tidak jenuh atau unsaturated polyester dan memerlukan pengerasan atau curing untuk mengubah dari fase cair menjadi fase padat. Yang kedua, resin polyester memiliki sifat yang sangat korosif, lebih terang, dan ketahanan panas daripada resin polyester jenuh atau saturated polyester. Ketiga, resin polyester digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti dalam produksi fiberglass, kapal, dan benda plastik lainnya. Yang ketiga, resin polyester juga bekas. Oleh karena itu, resin polyester sering digunakan dalam produksi fiberglass, di mana permukaan akhir dicampurkan dengan serat karbon untuk menghasilkan material yang kuat dan tahan lama. Selanjutnya yaitu metode. Pada penelitian ini menggunakan biokomposit serat alami yaitu serat sabut kelapa dengan metrik
resin polyester. Sampel tersebut dibuat dengan komposisi fraksi volume yaitu 20/80%, 30/70%, dan 40/60%. Pencetakan komposit dilakukan secara manual dengan metode hand layup. Terdapat dua penelitian yaitu eksperimen dan kontrol. Eksperimen yang mengalami penambahan volume serat, sedangkan kontrol yaitu spesimen helm SNI. Selanjutnya terdapat pengujian impak. Pengujian impak adalah pengujian ketahanan terhadap beban kejut. Proses penyerapan energi yang besar dari energi kinetik suatu beban yang menumbuk akan diubah dalam berbagai respon pada material seperti deformasi, efek histeresis, gesekan, dan efek inersia. Besar energi dan harga impak yang diserap dapat dinyatakan dengan persamaan yang dapat yaitu E sama dengan M dikali G dikali R dalam kurung cos beta dikurang cos alpha, di mana E sama dengan energi serap, M sama dengan berat pendulum, G sama dengan percepatan gravitasi, R sama dengan panjang lengan, alpha sama dengan sudut pendulum sebelum diayunkan, dan beta sama dengan sudut ayunan pendulum setelah mematahkan spesimen. Kemudian untuk rumus harga impak yaitu H sama dengan E per A0, di mana H sama dengan harga impak, E sama dengan energi serap, dan A0 sama dengan luas penampang. Hasil dari penggunaan komposit serat sabut kelapa untuk helm menunjukkan beberapa temuan penting. Sebuah penelitian mencatat bahwa spesimen komposit 6,6% serat sabut kelapa memiliki rata-rata kekuatan tarik 2.594 kg force per milimeter, sementara spesimen dengan 13,3% serat sabut kelapa memiliki rata-rata kekuatan tarik 3.065 kg force per milimeter, dan spesimen dengan 20% serat sabut kelapa memiliki rata-rata kekuatan tarik 3,9% kg force per milimeter. Penelitian ini menunjukkan bahwa komposit serat sabut kelapa dapat digunakan untuk membuat helm yang memenuhi standar SNI atau Standar Nasional Indonesia dan mampu mengurangi benturan energi kejut. Selain itu, hasil pengujian material komposit yang diperkuat dengan serat sabut kelapa menunjukkan bahwa komposit ini layak menjadi bahan alternatif dalam aplikasi helm. Dengan demikian, penggunaan komposit serat sabut kelapa dalam helm menunjukkan potensi yang menciptakan helm yang memenuhi standar keselamatan sambil memanfaatkan bahan ramah lingkungan. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat diambil adalah pada komposisi serat sabut kelapa ini dapat kita lihat bahwa nilai ketangguhan material yang terbaik terdapat pada komposisi 40/60%. Hasil dari penggunaan komposit serat sabut kelapa untuk helm menunjukkan beberapa temuan penting. Menunjukkan bahwa komposit serat sabut kelapa dapat digunakan untuk membuat helm yang memenuhi standar SNI atau Standar Nasional Indonesia dan mampu mengurangi kebenturan energi kejut. Selain itu, material komposit yang diperkuat dengan serat sabut kelapa menunjukkan bahwa komposit ini layak menjadi bahan alternatif dalam aplikasi helm. Dengan demikian, penggunaan komposit serat sabut kelapa dalam helm menunjukkan potensi untuk menciptakan helm yang memenuhi standar keselamatan sambil memanfaatkan bahan ramah lingkungan.